Perkenalkan, saya Gazi Sapransin Harjanto, NIM 210111131301101. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai studi kasus yang kelima. City of Hercules Intermodal Transit Center. Deskripsi proyek. Intermodal Transit Center atau ITC ini berlokasi di kota Hercules, California, Amerika Serikat, tepatnya di sebelah tenggara dari garis pantai Teluk San Pablo. ITC adalah pusat intermodal yang terintegrasi dengan berbagai macam akses transportasi publik, kereta, bus, dan kapal feri. Masih dalam rencana. Dengan dibangunnya ITC, diharapkan pembangunan transportasi publik semakin meningkat dan mengurangi kemacetan. Nah, ini adalah Phasing Plan Intermodal Transit Center di kota Hercules. Proses dan analisa value engineering. Tujuan utama studi ini meliputi 1. Melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh tentang masalah utama proyek dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin lintas fungsi. 2. Dengan area fokus untuk studi rekayasa nilai transit loop, termasuk drive transit loop baru, jembatan di atas sungai Refugio, dan Taman Creekside. Lalu yang kedua ada kereta api, pemisahan kelas dan penataan kembali sebagai dari trek UPRR yang ada, termasuk pembangunan platform rel, dinding, penahan, dan jembatan yang melintasi Refugio Creek dan relokasi utilitas. Yang ketiga ada bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Lalu ada Bay Trail, termasuk trail distrik East Bay Park di sepanjang garis pantai melalui teluk dari Pinole ke Victoria. Lalu ada masalah proyek dan pendorong proyek. Lalu ada berencana untuk gedung plaza atau kafe di blok 1, lokasi akses ke stasiun sudah di tahap 2. Lalu ada fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari blok 1 di blok C, berdekatan dengan fasilitas ITC. Lalu ada pemindahan tanah, memerlukan biaya tambahan. Lalu ada sinyal kereta api yang bertentangan dengan Soulfly. Tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang membebani. Pertimbangan penggunaan paku tanah, lebih banyak kelengkungan trek daripada yang diamati di peta, menjadi masalah penandaan rel kereta api. Lalu ada pentingnya menghubungkan by trail untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kebutuhan untuk membangun John Muir Parkway menggunakan rute angkut. Relokasi saluran gas menjadi penghalang jalan terbesar. Pemindahan stasiun lift limbah. Akses melintasi rel kereta api untuk membuat paku tanah. Lalu ada cost model. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan presentasi total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya dengan jelas menunjukkan pemicu biaya untuk proyek dan digunakan untuk membimbing tim VE selama studi VE. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim VE mengenai biaya proyek. Yang pertama, stasiun kereta api menyumbang 32,3%, lalu dinding penahan tanah adalah 26,6% dari total proyek. Penyelarasan rel kereta api lebih dari 88% dari proyek. Relokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencapai hampir 8% dari total proyek. Lalu ada analisis proyek. Analisis fungsi. Analisis fungsi menghasilkan pandangan yang unik dari proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang membuat tim VE menjauh dari desain asli dan mengambil menuju konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja, kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling mendasar. Mengidentifikasi fungsi dari elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara-cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi-fungsi.
Pendekatan phase diagram. Phase diagram ini mengurutkan kegiatan, di mana ketika dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Ketika dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Pada proyek ini, pemindahan orang merupakan fungsi dasarnya, dan fungsi sekunder berupa kereta akses, transit akses, menyediakan konektivitas, bimbingan orang, dan tempat berteduh. Dengan pembuatan diagram phase ini dapat memberikan pemahaman kepada tim VE mengenai alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk biaya atau perbaikan kerja. Lalu ada ringkasan rekomendasi. Hasil rekomendasi VE ini merupakan hasil kerjasama dari tim VE yang telah dievaluasi selama pelaksanaan studi. Yang pertama, ada rekomendasi value engineering nomor 1, yaitu penataan kembali rel kereta api. Ya, fungsinya untuk mengatur jalan rel dan menghapus track softly. Konsep aslinya yaitu seperti yang ditunjukkan dalam 60% rencana set. Konsep asli dibangun jalur ganda softly, lalu lintas kereta bergeser ke softly, dan kemudian membangun jembatan kereta api baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Konsep rekomendasi Union Pacific Railroad atau UPRR membangun jembatan baru di bawah lalu lintas menggunakan sendiri pasukan. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT 03 yang baru dibangun pada alignment terakhirnya. VE nomor 1 menghemat 0,5 juta dolar. Lalu yang kedua ada rekomendasi VE nomor 2, yaitu isi dinding penahan tanah. Fungsinya untuk mempertahankan tanah yang jelas. Konsep aslinya tumpukan penahan dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek bayfront. Lalu konsep rekomendasinya yaitu perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Nah, dengan ini VE nomor 2 menghemat 10,03 juta dolar. Lalu ada rekomendasi VE nomor 3, yaitu struktur alternatif platform pusat. Fungsinya untuk menyediakan konektivitas. Konsep aslinya yaitu memperluas area pejalan kaki antar transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas by trail, dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Konsep rekomendasi yaitu kurangi lebar dengan mengubah bagian atas kemiringan menjadi kemiringan atau dengan memiliki kemiringan perbedaan antara promenade dan EBRP trail dengan kemiringan atau tangga antara. Nah, untuk rekomendasi VE nomor 3 ini tidak ada menghemat atau menambah biaya, sama saja. Lalu ada rekomendasi VE nomor 4, struktur alternatif platform pusat. Fungsinya untuk akses kereta. Konsep asli, platform terdiri dari lempengan beton setebal 10 inch dengan lebar 35 inch yang didukung beton 2-6 inch, lebar 1-8 inch dengan jarak 20 inch dan variasi tergantung pada rangka fondasi bangunan. Setiap balok grade didukung oleh 2 tiang HP 14x117. Konsep rekomendasi yaitu gunakan beton cor di tempat 10 inch atau beton pracetak dengan topping pada 2 kelas balok untuk mengontrol penurunan diferensial dan retak. VE nomor 4 menghemat 0,5 juta dolar dikali 1,21 markup sama dengan 0,60 juta dolar. Lalu ada rekomendasi VE nomor 5, yaitu merevisi pagar pembatas pejalan kaki. Fungsinya sebagai akses platform. Konsep asli yaitu pagar pembatas tinggi 42 inch, panel kaca tempered setengah inch dalam 1,5 kali 1,5 inch galvanis, tiang atau rangkap batang baja cat bernemik dengan pegangan tabung baja tahan karat. Konsep rekomendasi ada opsi A dan opsi B. Yang pertama,
Ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja. Kabel baja dipasang secara horizontal pada 3 inch OC dalam 1,5 kali setengah inch galvanis tiang atau rangka batang baja. Cat termik dengan pegangan tabung baja tahan karat. Tapi mirip ya. Kalau yang kedua ada opsi B, di tepi luar jalan, perluas jalan untuk menghilangkan celah antara tepi jalan dan struktur. Singkirkan pagar pembatas kaca atau bahan tahan karat setinggi 42 inch. Untuk VE nomor 5 menghemat 0,39 juta dolar kali 1,24 markup sehingga menjadi 0,48 juta dolar. Lalu ada rekomendasi VE nomor 6 yaitu mengurangi reduksi angin. Fungsinya adalah mitigasi dampak. Konsep aslinya yaitu 12 turbin angin di platform. Untuk konsep rekomendasi ada opsi A dan opsi B. Opsi A yaitu 10 turbin angin di platform. Untuk opsi B 8 turbin angin di platform. Untuk VE nomor 6 menghemat 0,16 juta. Lalu untuk rekomendasi VE nomor 7 yaitu konstruksi dan pembingkaian modular. Fungsi sebagai akses kereta. Konsep asli yaitu menggunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan pembebanan lateral. Untuk konsep rekomendasi yaitu menggunakan rangka bracing sebagai pengganti rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan pembingkaian untuk dirakit menjadi modul yang dapat diderek ke dalam tempat dalam satu bagian mempercepat konstruksi. VE nomor 7 menghemat 0,29 juta kali 1,24 markup sama dengan 0,36 juta dolar. Lalu ada rekomendasi VE nomor 8 yaitu restraining guardrail. Menyetel, fungsinya sebagai menyetel kembali rel kereta. Konsep asli tidak ada. Lalu untuk konsep rekomendasi memasang pagar pembatas penahan melalui area platform stasiun. Nah, untuk VE nomor 8 ini menambah biaya 0,09 juta dolar kali 1,21 markup menjadi 0,11 juta dolar. Lalu ada rekomendasi VE nomor 9 yaitu fasilitas promenade atau taman. Fungsinya sebagai mitigasi dampak. Konsep asli paving promenade terdiri dari paving unit dan beton bertulang. Dinding kursi pejalan kaki, dinding penanam dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Perabotan Creekside Park adalah untuk menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan jeruji pohon. Lalu ada konsep rekomendasinya yaitu gunakan beton berwarna yang dicap atau diberi skor untuk menggambarkan promenade yang akan mempertahankan estetika, menghormati maksud desain, dan meningkatkan penggunaan. Gunakan dinding kursi beton bertulang dan penanam dinding dengan penutup dan atau muka terbelah. Menyediakan perabot situs alternatif yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja sekaligus mengurangi biaya per unit. Nah, untuk VE nomor 9 menghemat 0,38 juta dolar kali 1,21 markup sehingga menjadi 0,46 juta dolar. Lalu ada rekomendasi VE nomor 10 yaitu menghilangkan basement. Fungsinya untuk merawat bangunan. Konsep aslinya yaitu untuk mengakomodasi desain baseline dinding penahan tanah di gedung stasiun yang satu tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun. Biaya yang terkait dengan rumit urutan konstruksi dari pembangunan bangunan timbunan sebelum penempatan timbunan memungkinkan untuk menambahkan ruang bawah tanah dan memperoleh fleksibilitas tambahan ruang. Lalu ada konsep rekomendasi menggabungkan dengan rekomendasi VE nomor 1 yaitu railing railroad dan yang kedua modify cantilever retaining wall. Memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan pengerukan untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. VE nomor 10 menghemat sekitar 0,41 juta dolar. Lalu yang terakhir ada rekomendasi VE nomor 11 yaitu item landscape miscellaneous. Fungsinya sebagai mitigasi dampak juga. Konsep asli shrub atau ground covers.
seharga $6, organic mouse $100. Lalu di konsep rekomendasi, shrub atau ground covers menjadi $3, lalu organic mouse menjadi $45. Nah, untuk FN nomor 11 menghemat sekitar $0,13 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih.